فرقة فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات فيها قد أشرقت عليها عن خطط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita bisa berjumpa kembali dengan channel yang sama, pecinta sholawat. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas masalah Sahih Fadailil A'mal. Sahih Fadailil A'mal. Seorang muslim dan muslimah perlu mengenal hadis-hadis fadailil a'mal, keutamaan amal. Sebagai apa? Tentunya dapat memberikan motivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan. Namun hadis-hadis tentang keutamaan amal ini haruslah bersumber dari hadis-hadis yang kuat, sahih dan hasan. Karena apa? Karena jika hadis tersebut hadis yang lemah atau hadis yang dhaif, maka sebenarnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan yang memiliki keutamaan, maka derajatnya akan menjadi lebih tinggi dibanding dengan amal-amal yang lainnya yang tidak disebutkan keutamaannya. Karena itu, suatu amalan di dalam Islam memiliki tingkatan-tingkatan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk amalan yang hukumnya sunnah terbagi menjadi beberapa tingkatan. Amalan yang hukumnya sunnah ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah suatu amalan sunnah yang masuk dalam kategori sunnah muakkad. Rasulullah SAW mengerjakannya secara rutin. Ini yang pertama. Jadi yang dikatakan sunnah muakkad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rutin mengerjakan amalan tersebut. Dan yang kedua, termasuk juga disebutkan keutamaannya. Dan yang ketiga, pada sebagian amalan bagi seorang yang rutin mengamalkannya, orang yang istiqomah melakukannya, sunnah muakkad itu, lalu ia terlewatkan, maksudnya itu lupa ataupun dalam kondisi sibuk, maka ia terlewatkan. Maka amal tersebut boleh diqadha. Misalnya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini sunnah muakkad hukumnya, termasuk bulan Syawal, puasa awal bulan Syawal itu. Kalau dia istiqomah melaksanakan itu diharapkan dia suatu saat entah lupa, dia harus mengqadhanya dan lain sebagainya. Yang pertama sunnah muakkadah. Yang kedua sunnah mustahab. Sunnah mustahab. Sunnah mustahab ini adalah suatu amalan sunnah
yang mana masuk dalam apa? Dalam kategori sunnah mustahab. Jika amalan tersebut disebutkan keutamaannya. Namun jika Rasulullah SAW tidak rutin dalam mengerjakannya, misalnya sholat duha, ini termasuk apa? Amalan sunnah mustahab. Yang ketiga, sunnah tatawwu, yang maksudnya ghairu muakkadah. Sunnah tatawwu yaitu suatu amalan sunnah yang masuk dalam kategori sunnah tatawwu jika amalan sunnah tersebut tidak disebutkan keutamaannya, namun boleh dilakukan secara sukarela. Misalnya sholat qobliyah maghrib, ini namanya hukumnya sholat sunat tatawwu ghairu muakkadah, yang mana suatu amalan sunnah yang masuk dalam kategori sunnah tatawwu jika amalan sunnah tersebut tidak disebutkan keutamaannya, namun boleh dilakukan secara sukarela. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan membahas fadhailul a'mal, kurang lebih dalam 60 hadis ya kurang lebihnya, yang mana telah disyariatkan dalam berbagai macam rujukan dan termasuk hadis-hadis yang dapat dijadikan hujjah menurut timbangan ulama ahli hadis. Semoga dengan mengetahui keutamaan suatu amalan menjadikan kita semuanya ini lebih termotivasi untuk istiqomah mengamalkannya. Mari kita mulai dari bab toharoh. Bab toharoh yang pertama adalah keutamaan wudhu. Pada saat ini kita akan membahas keutamaan wudhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddu'al abdul muslimu awil mu'minu faghsala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qadril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batshatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qadril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qadril ma'i hatta yahruja naqiyan minadz-dzunub. Yang artinya, idza tawaddu'al abdul muslim, tak kala seorang hamba muslim, al mukmin atau hamba mukmin, fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin. Ketika ia berwudu, ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang ia lihat dengan kedua matanya bersama air yang menetes. Dan tak kalah jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari keduanya semua kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya,
maka keluarlah dari keduanya semua kesalahan yang ia kerjakan, yang ia berjalan dengan keduanya, masuk kedua kakinya bersama air atau tetes air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Ini keutamaan wudhu selama kita hidup di dunia ini. Para pemirsa, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata demikian. Tak kala seseorang itu berwudu, ya, membasuh mukanya. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin ketika membasuh wajahnya, ya, membasuh wajahnya ketika melaksanakan wudu maksudnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang ia lihat dengan kedua matanya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri. Jadi dosa-dosanya itu lontrok, ya, dengan, ya, seiring dengan tetesan air wudhu tadi sampai tetesan terakhir. Begitu juga ketika dia membasuh tangannya, maka segala dosa-dosa yang diperbuat oleh tangannya ini, ya, lontrok atau bersih, ya, dari apa yang ia kerjakan dengan tangannya ini. Begitu juga tak kalah dia itu membasuh kakinya, maka segala kesalahan yang diperbuat oleh kedua kakinya ini akan keluar bersamaan dengan dengan tetesan air yang terakhir. Sehingga sehingga au ma'akhir qatril ma'i hatta yahruja naqiyan minad dzunub, sehingga, ya, orang yang berwudu itu keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keutamaan wudu pada hari kiamat nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurrun muhajjalina min atharil wudu. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, min ghurrun muhajjalina, ya, keadaannya berkilau, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Maka, ya, kalau kita ingin nanti di akhirat wajah kita berkilau, hendaknya kita istiqomah menjaga wudu. Dan di antara keutamaan doa setelah wudu ini, dari sahabat Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha sya'a. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, summa qala, maka kemudian ia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa,
tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah diriku minat tawabina, dari golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah diriku termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Futihat, maka dibuka lahu baginya orang yang melakukan demikian itu tadi, sama niyatu abwabil jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Sama niyatu abwabil jannah, dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, ia dapat masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Pembahasan keutamaan doa setelah wudhu. Jadi diharapkan kita setelah menyempurnakan wudhu, para pemirsa, maka hendaklah berdoa, ya. Berdoanya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Apabila kita senantiasa istiqomah berdoa demikian, Rasulullah bersabda, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, dibukalah 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, dan dia boleh masuk sesukanya. Ini keutamaan doa setelah wudhu. Dan yang selanjutnya, keutamaan sholat sunnah wudhu. Ini dari Utsman radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadza, summa shalla rak'atain, la yuhaddisu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti cara wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, yang ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini pembahasan keutamaan wudu, dan juga keutamaan wudu pada hari kiamat nanti, termasuk juga keutamaan doa-doa wudu, keutamaan doa wudu, dan keutamaan sholat sunat wudu. Apabila kita istiqomah di dalam melaksanakan wudu, habis wudu para pemirsa bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Ya, sholat sunat wudu 2 rakaat, dan dia tidak berbicara apapun, ya, kecuali dengan dirinya sendiri, maka pahalanya, dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Para pemirsa, demikianlah uraian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya, kritik dan saran akan senantiasa kami terima untuk lebih meningkatkan kualitas dari video-video yang kami upload. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات